Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas ekonomi syariah 4C mata kuliah praktik statistik akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengujian hipotesis komparatif beserta langkah-langkah praktiknya di aplikasi SPSS. Dengan anggota kelompok Muhammad Qoli Ridwan, Sheila Fitriani, Indah Septiana, Nana Imro'atul Khoiriyah, dan Jenila. Komparatif 2 sampel. Di tes ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata 2 sampel apabila data tersebutnya adalah interval atau rasio. Metode MC-Neymar test atau teknik di mana digunakan dalam menguji hipotesis komparatif 2 sampel di mana korelasinya ini apabila datanya berbentuk nominal atau diskrit. Dalam rancangan penelitian biasanya berbentuk before after. Dalam sign test biasanya digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi, di mana apabila datanya berbentuk ordinal. Metode ini biasa juga disebut dengan uji tanda. Mengapa? Karena data yang akan dianalisis atau ditanyakan biasanya adalah bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Dan untuk metode yang terakhir yaitu Wilcoxon Match Pairs Test. Biasanya metode ini merupakan sebuah penyempurnaan dari uji tanda, yaitu metode yang sebelumnya. Jika dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji ini lebih diperhitungkan. Seperti dalam uji tanda, teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi apabila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang. Dimana contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh konseling kelompok berwawasan gender untuk meningkatkan rasa keberhasilan dan karir. Maka untuk itu dilakukan penelitian pra-eksperimental pada siswa kelas yang telah terdapat pada tabel tersebut, di mana berjumlahkan 30 siswa. Dalam penelitian ini umumnya ingin diketahui apakah terdapat perbedaan tingkat rasa keberhasilan dalam karir antara sebelum dan sesudah, seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu before atau after. Before after yang diberikan konseling kelompok berwawasan gender, di mana telah disajikan dalam tabel terdapat angka-angka yang telah ditampilkan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah yaitu HO. Tidak terdapat perbedaan rasa keberhasilan dalam karir antara sebelum dan sesudah diberikan konseling kelompok berwawasan gender. Yang selanjutnya adalah HA. Terdapat perbedaan rasa keberhasilan dalam karir antara sebelum dan sesudah diberikan konseling kelompok berwawasan gender. Pada kolom name isikan variabel sebelum dan sesudah. Lalu klik tab. Pada kolom type pilih yang numerik, pada kolom width isikan angka 8 dan pada kolom desimal ganti angka 0 karena menggunakan bilangan bulat. Pada kolom label untuk variabel sebelum isikan sebelum diberikan konseling. Lalu pada variabel sesudah isikan sesudah diberikan konseling. Jika sudah, lalu klik data view. Lalu masukkan data yang telah ditentukan tadi dengan cara mengetikkannya ke bawah pada variabel sebelum dan sesudah. Jika sudah terisi, mari kita mulai mengolah data dengan cara klik Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, lalu pilih To Related Sample. Untuk semua variabel,
lalu masukkan atau pindahkan ke dalam kotak test pair. Kemudian pada kotak test type pilih yang sin karena menggunakan uji tanda. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan hasil output SPSS seperti ini. Berdasarkan tabel frekuensi, terlihat bahwa dari 30 data, terdapat 0 data dengan perbedaan negatif, terdapat 27 data dengan perbedaan positif, dan terdapat 3 data dengan perbedaan data 0 atau pasangan data sama nilainya. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara. Salah satunya dengan membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO ditolak, dan jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka HO diterima. Z tabel dapat dihitung pada tabel Z dengan signifikansi 5% atau 0,05 dan uji dua sisi dengan cara 5% dibagi 2 menjadi 2,5%, maka luas kurva normal adalah 50% dikurangi 2,5% sama dengan 47,5% atau 0,475. Karena uji dua sisi, maka pada tabel Z untuk luas 0,475 diperoleh nilai Z tabel 1,96. Berdasarkan hasil analisis uji tanda atau sync test, diperoleh Z hitung sebesar min 5,004 yang berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel, yaitu min 5,004 lebih besar dari 1,96. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan rasa keberhasilan dalam karir antara sebelum dan sesudah diberikan konseling kelompok berwawasan gender. Dapat disimpulkan, berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan tingkat rasa keberhasilan dalam karir antara sebelum dan sesudah diberikannya konseling kelompok berwawasan gender. Tentunya di mana setelah diberikan konseling kelompok berwawasan gender, jumlah siswa yang meningkat rasa keberhasilan dalam karir lebih besar daripada sebelum diberikannya konseling. Jadi artinya konseling kelompok berwawasan gender berpengaruh dalam meningkatkan rasa keberhasilan dalam karir. 2. Sampel independen atau tidak berkorelasi. A. Statistik parametris. 1. T-test. Terdapat dua rumus T-test yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen. B. Statistik non-parametris. 1. C kuadrat 2 sampel. C kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. 2. Fisher Exact Probability Test. Tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Untuk sampelnya yang besar digunakan C kuadrat. 3. Tes median atau median test. Tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Pengujian didasarkan atas median dari sampel yang diambil secara random. 4. Mann-Whitney U-test. U-test ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Bila dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, maka perlu diubah dulu ke dalam data ordinal. 5. Tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. 6. Tes Run-Wolfowitz. Tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Praktik 2, komparatif 2 sampel independen. Contoh kasus atau tes Kolmogorov-Smirnov. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan minat terhadap pengembangan karir dosen ditinjau dari jenis kelamin. Untuk itu, dilakukan penelitian terhadap 30 dosen laki-laki dan 30 dosen perempuan. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini,
Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. HA, terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Pada kolom name masukkan variabel minat dan gender. Lalu, pada kolom type, pilih yang numerik, pada kolom width isikan angka 8 dan kolom desimal isikan angka 0. Lalu pada kolom label, pada variabel minat isikan minat terhadap pengembangan karir dosen. Pada variabel gender isikan jenis kelamin. Karena variabel gender memuat 2 kelompok, maka pada kolom values masukkan angka 1 untuk kelompok pria. Lalu klik add, masukkan angka 2 untuk kelompok wanita, lalu klik add, setelah itu klik OK, kemudian pilih data view, dan masukkan data-data yang telah ditentukan dengan cara mengetikkannya ke bawah, pada variabel minat dan gender. Jika sudah terisi semua, mari kita mulai untuk mengolah datanya dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, lalu pilih To Independent Sample. Variabel minat masukkan ke dalam kotak Test Variable List, dan variabel jenis kelamin atau gender masukkan ke dalam grouping variabel. Klik Define Group, lalu masukkan angka 1 untuk grup 1, dan masukkan angka 2 untuk grup 2, lalu klik Continue. Pada kotak Test Type, pilih yang Kolmogorov Smirnov karena kita akan menggunakan uji ini dan klik OK. Maka akan muncul tampilan hasil output seperti ini. Berdasarkan pada tabel pertama, terdapat 30 data dari dosen laki-laki dan 30 data dari dosen perempuan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan 2 cara. Salah satunya dengan membandingkan taraf signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Berdasarkan data pada kolom assumption detail sebesar 0,000. Karena signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Dapat disimpulkan, di mana hipotesis 0 atau H0 yang diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan ditolak. Artinya, terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa minat dosen laki-laki terhadap pengembangan karir sebagai dosen itu lebih tinggi daripada dosen perempuan. Komparatif K-sampel. A. Sampel berkorelasi. 1. Statistik parametris menggunakan analisis varian, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel secara serempak bila datanya berbentuk interval atau rasio. Analisis varian terdiri dari 2. Yang pertama, analisis varian klasifikasi tunggal, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Yang kedua, analisis varian klasifikasi ganda, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila pada setiap sampel terdiri atas 2 atau lebih kategori. 2. Statistik non-parametris menggunakan A. C kuadrat K-sampel, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. B. Tes Chokran, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan frekuensi dikotomi. C. Tes Friedman, digunakan untuk menguji komparatif K-sampel yang berpasangan atau relate bila datanya berbentuk ordinal atau ranking,
Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data ordinal. Praktik 3, komparatif K-sampel berkorelasi menggunakan tes Friedman. Sebuah studi yang mempelajari efek-efek 3 jenis obat dalam kaitannya dengan waktu reaksi yang diberikan oleh subjek-subjek manusia yang menghasilkan data di bawah ini. Apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ketiga jenis obat itu berbeda dalam hal efek yang ditimbulkan? Setelah diuji coba, diperoleh data sebagai berikut. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HO sama dengan ketiga jenis obat memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi yang sama. HA sama dengan ketiga jenis obat memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi yang tidak sama. Pada kolom name, masukkan variabel A, variabel B, dan variabel C. Pada kolom type, pilih yang numerik. Pada kolom width, isikan angka 8. Pada kolom desimal, ganti angka 0. Pada kolom label, untuk variabel A, isikan waktu reaksi obat A. Dan variabel B, isikan waktu reaksi obat B. Begitu juga dengan variabel C, isikan waktu reaksi obat C. Jika sudah, klik data view dan masukkan datanya dengan cara mengetikkannya ke bawah pada variabel A, B, dan C. Jika sudah terisi semua, mari kita mulai mengolah data dengan cara klik Analyze, kemudian pilih yang Non-Parametric Test, kemudian pilih yang K-Related Sample, yang bawah sendiri. Kemudian blok semua variabel, lalu masukkan atau pindahkan ke dalam kotak tes variabel. Klik Statistik, lalu pilih yang Deskriptif, klik Continue. Pada kolom test type, pilih yang Friedman, lalu klik OK. Ini adalah tampilan hasil output SPSS dari pengolahan data tersebut. Berdasarkan hasil pada tabel deskriptif statistik, terdapat masing-masing 10 data, nilai min, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum. Pada tabel rank, terlihat min rank untuk obat A 1,35 menit, obat B 2 menit, dan obat C 2,65 menit. Berdasarkan hal ini, maka jenis obat A memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi yang paling cepat, kemudian disusul jenis obat B, dan yang paling lama adalah jenis obat C. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara. Salah satunya dengan membandingkan chi-square tabel dengan chi-square hitung. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak, dan jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima. Untuk melihat nilai chi-square tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF dan taraf signifikansi, di mana pada tabel tes statistik, DF diperoleh nilai 2 dan taraf signifikansi ditetapkan 0,05 atau 5%. Maka harga chi-square tabel diperoleh 5,991. Berdasarkan hasil chi-square hitung diperoleh nilai 9,135. Berarti nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel, yaitu 9,135 lebih besar daripada 5,991. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ketiga jenis obat tersebut memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi yang tidak sama. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan di mana HO yang diajukan bahwa ketiga jenis obat memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi yang sama ditolak. Artinya, ketiga jenis obat memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi yang tidak sama. Berdasarkan penelitian ini juga mendapatkan fakta bahwa jenis obat A yang paling cepat memberikan pengaruh perubahan waktu reaksi dibandingkan jenis obat B dan C. Sampel independen atau terpisah. Sampel independen terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel
bila datanya berbentuk interval atau ratio adalah dengan analisis of variable atau ANOVA. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya tadi, bahwa ANOVA dapat digunakan untuk menguji K-sampel yang berkorelasi maupun independen. Selanjutnya, statistik non-parametris. Yang pertama, ada Chi-kuadrat, yang kedua median extension, dan analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh. Chi-kuadrat sendiri digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel independen di mana setiap sampel terdapat beberapa kategori atau kelas. Median extension digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K-sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh digunakan untuk menguji hipotesis K-sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Contoh kasus analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan tingkat religiositas mahasiswa ditinjau dari tempat tinggal selama menjadi mahasiswa. Tempat tinggal mahasiswa dikelompokkan menjadi 5, yaitu tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama yang ada pengawasan induk semangnya, terdapat bapak atau ibu kosnya, asrama tanpa ada pengawasan induk semangnya, tidak ada bapak atau ibu kosnya, dan tinggal bersama keluarga atau orang tua. Jumlah sampel masing-masing kelompok menurut tempat tinggal adalah 15 mahasiswa. Pengukuran tingkat religiositas digunakan skala religiositas dari Glock dan Stark. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HO sama dengan tidak ada perbedaan tingkat religiositas antara mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama yang ada pengawasan, asrama yang tidak ada pengawasan, dan tinggal bersama keluarga. HA sama dengan ada perbedaan tingkat religiositas antara mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama yang ada pengawasan, asrama yang tidak ada pengawasan, dan tinggal bersama keluarga. Pada kolom name masukkan variabel religi dan variabel tempat. Pada kolom tab pilih yang numerik, pada kolom bit isikan angka 8, pada kolom desimal ganti menjadi angka 0. Pada kolom label isikan tingkat religiositas dan pada variabel tempat isikan tempat tinggal. Karena variabel tempat memuat 5 kelompok, maka dalam kolom values masukkan angka 1 untuk kelompok pondok pesantren. Lalu klik add dan masukkan angka 2 untuk kelompok asrama kampus. Lalu klik add. Masukkan angka 3 untuk kelompok asrama ada pengawas. Lalu klik add. Dan masukkan angka 4 untuk kelompok asrama non-pengawas. Lalu klik add. Dan yang terakhir masukkan angka 5 untuk kelompok tinggal bersama keluarga. Jangan lupa klik add. Jika sudah, klik OK. Dan klik data view. Dan masukkan datanya ke bawah. Untuk variabel tempat, masukkan angka 1 dengan jumlah 15 ke bawah, dan angka 2 dengan jumlah 15 ke bawah, dan seterusnya. Jika sudah, mari kita klik Analyze, kemudian pilih yang Non-Parametric Test, lalu pilih yang K-Independent Sample. Masukkan variabel religi ke dalam test variable list, dan variabel tempat ke dalam grouping variable, lalu klik Define Ring, lalu masukkan angka 1 untuk kolom minimum dan angka 5 untuk kolom maksimum. Lalu klik Continue. Pada kolom Test tab, pilih yang Kruskal-Walsh. Lalu klik OK. Berikut adalah tampilan hasil output dari pengolahan data tersebut. Pada tabel rank, terlihat pada kolom data, masing-masing jumlah mahasiswa sesuai dengan tempat tinggal adalah 15.
Sedangkan min rank tingkat religiusitas mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren adalah 62,27, di asrama kampus 46,73, di asrama ada pengawas 35,93, di asrama non pengawas 8,90, dan tinggal bersama keluarga 36,17. Berdasarkan min rank tersebut, maka tingkat religiusitas mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren yang paling tinggi, sedangkan mahasiswa yang tinggal di asrama non pengawas yang paling rendah tingkat religiusitasnya. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara. Salah satunya dengan membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak, dan jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima. Untuk melihat nilai chi-square tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF dan taraf signifikansi, di mana pada tabel tes statistik, DF diperoleh nilai 4 dan taraf signifikansi ditetapkan 0,05 atau 5%. Maka, harga chi-square tabel diperoleh 9,488. Berdasarkan hasil chi-square hitung diperoleh nilai 48,270. Berarti nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel, yaitu 48,270 lebih besar daripada 9,488. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ada perbedaan tingkat religiusitas antara mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama yang ada pengawas, asrama yang tidak ada pengawas, dan tinggal bersama keluarga. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan di mana hipotesis 0 HO yang diajukan bahwa tidak ada perbedaan tingkat religiusitas antara mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama yang ada pengawasan, asrama yang tidak ada pengawasan, dan tinggal bersama keluarga ditolak. Artinya, terdapat perbedaan religiusitas antara mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren, asrama kampus, asrama yang ada pengawasan, asrama yang tidak ada pengawasan, dan tinggal bersama keluarga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren yang paling tinggi, sedangkan mahasiswa yang tinggal di asrama non pengawasan yang paling rendah tingkat religiusitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.